Awal kan dari lengser ya, Iya. terus upacara adat. Gimana sih kalau lengser? Kalau lengser sebenarnya nggak apa sih, kalau boleh kita bilang kayak agak jaipong dikit lah ya, agak sedikit gerakannya. Tapi gerakannya itu tidak. Ekspresi. Iya, ekspresinya itu harus gitu. Nah, gimana? Coba ekspresi lengser. Ekspresi lengser. Badan dibungkukin dari bawah, nih. Gitu. tapi didandan semua, dandan. Jadi harus tua lah. Gitu. Walaupun kalau sudah dandan, Aliando nih. OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang nonton video ini? Balik lagi barengan gue Restu Barko di channel YouTube ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Karena harus selalu bahagia. Baik lagi di konten OMC, obrolan MC. Kemarin teman-teman udah nonton ya video OMC. Terima kasih banyak kemarin ngobrol-ngobrol bareng Kang Agung. Nah sekarang kita sudah kehadiran narasumber tamu yang ini inspirasi banget. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini mengupas kehidupan perjalanan MC yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Gali? Thank you. Apa kabar? Kabar baik, Kang. Bener-bener. Saya pakai ini ya, set gitu. Kabarnya benar-benar baik ya. Alhamdulillah sampai sini juga. Alhamdulillah sehat, baik, walafiat. Puasa juga masih di Lancar hari keberapa? Ya? Hari keberapa ya? Saya nggak lupa ya. 10 lah ya, karena lu harus 10. Intinya kemarin tuh kita alhamdulillah setelah berkenalan di sosial media ya, betul. jadi kita akhirnya ketemu kemarin di event MC Bogor. Kita kemarin ngadain acara buka bersama ya. Buka bersama MC Bogor. Baik teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Gali. Oke. Kalau aku kemarin ngobrol kan Kang Gali cerita juga memulai karir MC di tahun 2009 ya. Sebenarnya bukan di 2009. Jadi kapan awal memulai karir awal sama MC? mulainya? Kalau di dunia wedding memang 2009. Oh, 2009. Dari 2009. Hanya saja di situ masih di upacara adat. Upacara adat. Seperti melengser, payung, pokoknya upacara adat Sunda itu timnya bareng saya juga. Kang Gali juga ya? Gitu kan. Terus mulai merambah ke dunia MC itu sebenarnya di tahun 2014, 13-14 lah ya, kita baru mulai untuk mulai MC. Jadi awalnya itu melihat, akhirnya menjalankan, gitu kan. Ya kalau ibaratnya naik tangga kali ya. Betul. Naik tangga. Berarti yang nerjunin Kang Gali akhirnya terjun ke MC itu siapa? Apa diri sendiri? Oh enggak, jadi memang ada. Jadi dulu tuh saya ikut sama Kang Dede. Nah, Kang Dede itu dia dari mulai awal tuh yang saya ngelengser segala macam tuh dari Sanggar itu dari dia, Kang Dede MC. Terus akhirnya dimulai terjun ke MC, ya semua itu di awal itu dari Kang Dede. Kang Dede. Gitu. Akhirnya jobnya itu dari teman-teman dulu. Jadi memulai karir itu dari teman ya. Teman yang Gali suka MC ini ya. Ya udah ya dengan harga ya temen lah ya. Harga temen, kalau misalkan temen jangan harganya jangan dimurahin. Justru harusnya karena temen dinaikin ya, harusnya ya. Harusnya. Gitu, cuman Indonesia ya. Indonesia harga temen harga anjlok. Anjlok ya gitu. Kalau tahu usaha temen bangkrut aja. Berarti awal kan dari lengser ya, terus upacara adat. Gimana sih kalau lengser? Kalau lengser sebenarnya nggak apa sih, kalau boleh kita bilang kayak agak jaipong dikit lah ya, agak sedikit gerakannya. Tapi gerakannya itu tidak. Ekspresi. Iya, ekspresinya itu harus gitu. Nah, gimana? Coba ekspresi lengser. Ekspresi lengser. Badan dibungkukin dari bawah, nih. Gitu. Tapi didandan semua, dandan. Jadi harus tua lah. Gitu. Walaupun kalau sudah dandan, Aliando nih.
Jadi awalnya tuh dari Sanggar dulu ya, dari kayak kesenian-kesenian, makanya Kang Gali ini sampai sekarang jadi ketua MC pernikahan di Bogor. Ih, keren banget. Itu alhamdulillahnya sih ya, kalau boleh dibilang mungkin karena memang dari Sanggar ya Kang ya. Karena memang dari Sanggar jadi tahu nih pakem-pakemnya gitu ya. Oh dari stepnya dari A ke B, B ke C gitu. Apa yang harus disiapkan di awal gitu kan. Jadi tahu di situ. Sehingga akhirnya kepake di acara pernikahan kayak gitu. Tidak berani awalnya, tidak berani. Tapi suatu hari saya sedang melengser, MC-nya nggak datang kan? MC nggak datang. Terus di situ periasnya tolongin deh, MC-in ini untuk acara serah terimanya aja sampai ke akad nikah, gitu Kang. Dengan bahasa seadanya, keberanian yang seadanya, ya akhirnya dilaksanakan sama saya. Terus baru kesananya, saya mulai melihat pertama kayak Kang Dede itu, melihat ke Kang Dede, gini-gini, oh MC begini ya, untuk acara. Terus ngelihat yang MC lain juga, ya akhirnya dengan sendirinya itu menemukan lah, ibaratnya kita menemukan diri gitu. Kesininya memang makin menyukai ya, passionnya kayaknya makin passionnya gitu ya. Di MC ini nih. Istilahnya jadi hidup dari apa yang akan cintai kan, dari MC. Pasti ada dong perjalanan-perjalanan kayak rasa-rasa, aduh gimana sih kok job seminggu satu, kok job segini kok gini kok gitu. Jadi gimana tuh Kang Gali di awal-awal menjalani itu gitu, ketika jobnya belum rame, keuangannya belum dapat banyak, apa memang tetap dijalanin aja karena passion atau gimana? Iya, memang awal mah pasti kayak gitu ya. Jadi pada saat awal tuh belum mengenal banyak vendor-vendor ya kasarnya gitu. Itu saya jalaninnya itu memang lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Jadi yang tadi dibilang mungkin kita kan nggak tahu nih. Ini kejadiannya tuh memang saya tuh keluar dari pekerjaan tetap itu, waktu itu posisi saya sudah supervisor kan. Supervisor untuk layanan back office-nya sih sebenarnya, bukan di marketingnya ya, di bagian operasional sudah supervisor gitu. Saya keluar ke MC ini yang tidak bisa terlihat sebulan berapa kali, apa pendapatannya berapa gitu. Istiqomahnya itu ya itu lillahi ta'ala. Saya jalaninnya itu karena saya senang ya, tiada beban. Menjalankannya itu walaupun belum ada nih, tapi nggak tahu, tenang aja gitu. Tenang karena mungkin damai karena senang jalaninnya gitu. Walaupun ada sih perasaan, waduh nggak dapet job nih, tapi ya udahlah. Semua rezeki itu kembali lagi udah ada yang ngatur sih. Saya percayanya gitu. Kalau untuk rezeki ada yang ngatur, ya perbanyaknya pada saat itu adalah karena waktu saya sudah banyak lowong ya. Akhirnya saya perbanyak itu dengan silaturahmi ke teman, ya ke keluarga, ke teman-teman MC yang lain gitu, dengan vendor juga. Dengan bilang kode ya, saya udah nggak kerja lagi gitu. Wayahna mangga gitunya, iya pengen gitu. Iya mangga norek nikah, norek karawin ke urang bae gitu sih. Di situ perkuat medsos tuh, personal branding ya, belajar di situ, banyak belajar juga. Ya akhirnya mungkin akhirnya kesini ya makin banyak yang kenal gitu. Ya gitu kan, karena kita kan di jasa nih. Nah nih buat teman-teman juga nih ya yang mungkin yang nanti mau ambil bukan pekerjaan ya, tapi udah memilih gitu ya, memilih ya di tempat jasa ini ya, lakukan yang paling maksimalkan gitu, maksimalkan saja semua yang kita kerjakan. Mau kita MC, foto, dekorasi atau segala macamnya ya, maksimalkan lah itu semua.
karena akan berbanding akan kembali lagi ke kita gitu. Jadi jangan sampai mengecewakan karena kita bidang jasa. Apabila sudah mengecewakan, jatuhnya kan kekecewaan itu pasti akan berujung kemana-mana kan. Biasanya seperti itu. Berbeda sekali kalau misalkan kegembiraan, lebih baik kegembiraan yang kemana-mana dibanding dengan kekecewaan yang kemana-mana gitu. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mau mulai di bidang jasa nih, mau apapun ya, mau apapun, kalau bisa mah maksimalkan aja apa yang dikerjakan gitu. Mantap, keren banget nih tuh teman-teman. Maksimalkan apa yang kalian kerjakan apapun bidangnya. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar tadi mengenai perjalanan karir MC Kang Gali, prosesnya bisa sampai titik saat ini. Nah Kang Gali gimana sih perasaannya, rasanya perjalanan dari sekitar 10 tahun lebih di dunia MC bisa sampai titik saat ini? Apa sih yang Kang Gali rasakan perjalanan perjuangan MC sampai titik sini? Apa yang Kang Gali rasakan gitu saat ini? Kalau sampai titik ini sih terasa nikmat ya. Jadi menyenangkan gitu loh. Menyenangkan, ya? Setiap prosesnya itu kalau misalkan dibilang itu jadi cerita, bener cerita yang rasanya tuh ada banyak cerita-cerita konyol juga sih sebenarnya. Apa nih cerita konyol atau ceritain ya? Lanjut. Terus kalau misalkan kejadian-kejadian konyolnya tuh, saya pernah satu acara, nih Kang. Kalau untuk opening acara resepsi, saya kan di atas ya, di pelaminan, ada pelaminan. Saya ngomong tuh opening acara resepsi ya, terus bapaknya itu, bapak yang hajat tuh ngeliatin saya gitu kan. Dalam hati saya, apa saya kurang pinggir atau salah nih ya dalam berucap. Terus sampai pas selesai saya persilahkan tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat, si bapak turun. Bapak turun, terus ke saya. Terus si bapaknya bilang gini, "Mas, resletingnya kebuka." Bayang dong. Berarti si bapak itu melihat dari tadi bukan melihat wajah Kang Gali ya, tapi melihat yang lain. Sama Jim, "Hai bapak, fotonya ada nggak ya?" Jadi mas, saya pikir juga, waduh, berarti kan di atas pelaminan ya kan, dan lihat sama yang lain kan pada saat opening tuh. Berarti pada saat itu semuanya ngeliat ini kebuka ya Allah, ya kan? Itu. Aduh, ini konyol banget kata saya ini. Ya ampun, Pak, makasih ya Pak diingetin. Iya kan, nggak apa-apa diingetin. Itu pas ketika belum selesai itu belum. Jadi untung dikasih tahunya di tengah-tengah ya. Kalau enggak, aduh, sampai selesai acara tetap kebuka itu. Jadi benar-benar kita tuh MC harus betul teliti ya, betul dari pakaian benar harus siap-siap benar ya. Itu konyol banget sih. Ya Allah. Makanya saya pikir, aduh, kenapa ya si bapak ngeliatin aja gitu ya? Apa saya salah sebut atau segala macam? Ternyata resletingnya mas kebuka. Ya Allah. Isin itu. Isin banget. Tapi yang lain mah nggak gitu. Saya nggak tahu nih. Tapi kalau misalkan satu orang lihat, yang lain juga bisa jadi ngeliat tapi nggak bilang gitu. Cuman si bapak bilang. Perhatian banget sih bapak, makasih bapak udah mengingatkan Kang Gali. Gitu. Itu salah satu cerita konyol ya kan. Itu cerita konyol. Tadi udah cerita konyolnya, cerita uniknya, cerita lucunya tadi udah disampaikan. Pokoknya lucu-lucu banget lah, teman-teman bisa ambil pelajaran dari situ melalui cerita-cerita unik, menghibur dan tentunya inspirasi ya. Nah, kali ini aku mau nanya Kang Gali mengenai sosok Kang Gali yang sebenarnya di balik panggung itu seperti apa? Wah, kalau itu ya sebenarnya itu terlihat dari keseharian saya sih sebenarnya kayak. Tapi di MC juga, waktu MC juga pasti kita nggak bisa lepas tuh dari itu tuh. Kalau saya sih memang orang yang senang bercanda. Senang bercanda. Jadi memang kalau ada saat yang serius diangkat serius. Gitu. Tapi kalau misalkan memang diharuskan untuk bercanda berkelakar, saya berkelakar. Tapi kalau dibilang aslinya apa ya, saya senangnya bercanda. Senang bercanda ya. Suka terus orangnya mungkin agak cuek ya. Maksudnya dengan penampilan atau segala macam. Kan pada saat di MC
kita harus tampilkan yang terbaik kan ya, mulai dari outfit segala macam tuh, jangan sampai mengecewakan. Terlebih lagi kalau acara di hotel, di gedung yang grade-nya tuh udah bagus ya, masa kita tampilnya dengan pakaian yang biasa aja, jangan sampai gitu. Tapi lewat dari itu ya aslinya mah seneng bercanda gitu ya, ngobrol santai segala macam. Pernah juga nih ya kan gini Kang, mungkin profesi MC untuk saat ini dipandangnya juga agak ada bonafit ya, agak bonafit. Saya kan seneng pakai motor ya, seneng pakai motor gitu. Dan motor saya juga motor tahun lama, motor ya. Terus pernah dia bilang, ih Galih, kenapa? Kok begitu sih bawa motor gitu kan? Udah gitu motornya gitu jelek katanya. Dah emang ini punya saya gitu kan? Masalahnya. Iya. Tapi ada loh maksudnya ya ekspektasinya. I know. Gitu kan, pakai mobil apa segala macam gitu. Bahkan sampai nanya, ada mobil? Ada kok, ada. Saya ada mobil, tapi memang mobilnya juga bukan mobil tahun baru, mobil tahun lama gitu kan. Oh iya, jadi ekspektasi kadang ngeliat, oh MC itu kaya, pasti dilihatnya, wah nih di hotel A, B, dan C, balik kita juga ada kebutuhan gitu kan. Jadi malu sendiri. Itu kan sosok di balik Kang Galih ya. Tapi Kang Galih sendiri ketika menjalani profesi MC udah bertahun-tahun, udah kemudian kerja juga di bank, udah nikah juga. Pernah nggak ada di posisi yang bener-bener itu titik yang down banget? Kang Galih kayak gua kayaknya nyerah buat hidup. Jangan lupa tonton part 2-nya hanya di channel YouTube Restubarko dalam konten OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.